Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak hadirin yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan melanjutkan membaca kitab Fihi Ma Fihi karya Jalaluddin Rumi. Pada kesempatan ini yang saya akan baca adalah bab 44 yang menerangkan bahwa Al-Quran memiliki makna zohir dan batin. Jalaluddin Rumi mengawali bab ini dengan memberikan ilustrasi bahwa setiap orang yang akan melakukan suatu perjalanan, suatu safar, kemudian dia melaksanakan safarnya itu, maka pasti dia membawa harapan di dalam hati dan pikirannya. Nanti kalau saya tiba di negeri atau di kota tujuan saya, maka saya akan bisa meraih keuntungan. Saya bisa memperbaiki kondisi hidup saya. Bisnis saya akan berjalan dengan beres. Sahabat-sahabat, keluarga-keluarga saya itu akan bersuka cita, dan saya pasti akan dapat mengatasi semua hambatan, semua halangan, mengalahkan pesaing dan musuh-musuh saya. Itu pikiran yang ada pada setiap orang saat dia mau merantau, mau mengadakan safar, perjalanan ke suatu tempat. Saya akan meraih kesuksesan. Demikian harapan-harapan itu dia bawa. Tapi ternyata Tuhan memiliki tujuan yang berbeda. Kita menyusun banyak rencana, memikirkan berbagai gagasan, tapi tidak satupun yang terwujud sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita tetap saja terus bersandar kepada rencana, pada gagasan dan pilihan-pilihan kita sendiri. Kita mengabaikan takdir dan terus merancang rencana-rencana kecil kita. Kehendak Allah padahal tidak pernah bermusyawarah dengan rencana-rencana kita. Selanjutnya Rumi memberikan ilustrasi tentang seorang perempuan yang bermimpi bahwa tiba-tiba dia berada di sebuah kota asing. Dia nggak mengenal siapapun dan nggak dikenal oleh siapapun. Maka dia menjadi bingung, stres, tertekan. Lalu berkata di dalam hatinya, "Mengapa aku datang ke kota ini? Padahal aku tidak punya sahabat atau kenalan yang bisa menjabat tanganku." Ketika dia terbangun, kota dan penduduknya yang asing darinya itu pun lenyap. Sehingga perempuan tadi menyadari bahwa semua kegelisahan dan kesedihannya itu sia-sia. Maka ia pun mengabaikan keadaan yang baru saja dia lihat di dalam mimpinya.
dan berpikir bahwa kekhawatirannya tadi yang dia rasakan di dalam mimpi itu sungguh tidak berguna. Tapi ketika dia tidur lagi, dia mendapati mimpi yang sama. Dia persis berada di kota yang asing tadi, merasakan kesedihan dan kesepian yang sama juga, dan kembali merasakan penyesalan. Mengapa aku datang ke kota ini? Dia nggak teringat bahwa ketika dia sudah sadar tadi, dia merasa betapa bodohnya saya yang telah merasa risau. Ini kan cuma mimpi dan tidak layak untuk diratapi. Kata Rumi, seperti itulah keadaan manusia. Kita sudah menyaksikan keinginan-keinginan kita sirna, menjadi tiada. Rencana-rencana kita gagal 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali. Tapi tak satu pun kita istilahnya sadar. Itu karena Allah sudah menetapkan ada satu kelalaian yang menutupi mata hati kita. Kita lupa segala sesuatu yang telah terjadi. Kita sekali lagi merancang gagasan, merancang kehendak kita sendiri. Ada satu kisah seorang sufi besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Pada mulanya beliau adalah seorang raja. Seperti kebiasaan raja, ya cari hiburan, ya pada saat itu berburu. Maka beliau pun berburu dengan berkendara kuda mengejar seekor kijang. Ibrahim terpisah dari prajuritnya, meninggalkan rombongan jauh di belakang. Lalu kudanya lelah, tapi Ibrahim terus memacu kudanya untuk mengejar kijang tadi, menempuh perjalanan jauh ke tengah gurun yang tandus. Kijang yang dikejar tiba-tiba berhenti, menolehkan wajahnya kepada Ibrahim bin Adham dan berkata, "Engkau tidak diciptakan untuk ini, untuk sekedar main-main, cari hiburan. Keberadaanmu tidak dihadirkan dari ketiadaan hanya agar engkau memburu aku. Kalaupun engkau berhasil menangkapku, apa sebenarnya yang engkau peroleh?" Mendengar omongan kijang itu, Ibrahim bin Adham menjerit keras dan langsung terjungkal dari atas kudanya. Di gurun itu tidak ada seorang pun kecuali seorang penggembala. Maka Ibrahim berkata kepada penggembala itu, "Ambillah jubah kebesaranku, pakaianku sebagai raja ini yang bertatahkan permata. Ambillah senjata-senjataku dan kudaku ini. Sebagai tukarnya berikan kepadaku jubahmu yang kasar itu. Dan tolong jangan beritahu siapapun. Bahkan jangan beri isyarat apapun tentang apa yang telah menimpa diriku." Ibrahim mengenakan jubah kasar itu dan melanjutkan perjalanannya. Dari kisah itu kita bisa memperhatikan bahwa apa yang semula menjadi niat Ibrahim bin Adham dan apa yang ternyata menjadi tujuan sejati dari hidup manusia.
Mulanya Ibrahim ingin menangkap seekor kijang, tapi justru selanjutnya Allah yang menangkapnya melalui perantara kijang itu. Jadi kita harus menyadarkan diri kita bahwa di dunia ini segala sesuatu terjadi sebagaimana Allah kehendaki. Skenario Allah yang agung itulah yang akan terjadi, dan tujuan yang sesungguhnya itu adalah yang bersumber dari Dia. Kemudian Jalaluddin Rumi memberikan ilustrasi yang lain sebelum masuk kepada tema yang ingin dia sampaikan pada bab ini. Rumi bercerita tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar memasuki rumah adiknya ketika adiknya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, yaitu dari surah Toha. Ketika sang adik melihat Umar datang, ia menyembunyikan mushaf Al-Quran lalu diam. Sambil menghunus pedang, Umar berkata, "Katakan kepadaku apa yang tadi engkau baca dan mengapa sekarang engkau sembunyikan. Kalau tidak, maka detik ini juga kepalamu kupenggal." Adiknya ketakutan karena sangat mengetahui bagaimana watak Umar ketika marah. Karena takut akan nyawanya melayang, maka adiknya mengaku, "Aku tadi membaca firman-firman yang Allah turunkan kepada Muhammad." Umar berkata, "Bacakan lagi agar aku mendengar." Maka adiknya kembali melantunkan seluruh surah Toha. Umar semakin murka. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Tapi sebelum sampai ke leher adiknya, dia tiba-tiba sadar, kalau aku membunuh adikku sekarang, itu tak ubahnya membunuh orang yang tidak berdaya. Aku harus memangkas akarnya. Aku harus memenggal kepala Muhammad terlebih dulu. Baru setelah itu aku urus urusan adikku ini. Dengan pedang yang terhunus dan hati yang penuh amarah, Umar berangkat hendak menemui Nabi. Para pemuka Quraisy yang melihatnya berseru, "Luar biasa, Umar sedang memburu Muhammad. Memang jika ada yang mampu menghentikan agama yang baru ini, maka orangnya adalah Umar." Jalaluddin Rumi berkata, "Ya, memang Umar adalah pria perkasa dan kuat. Setiap pasukan yang ia hadapi pasti kalah. Bahkan Nabi Muhammad juga berdoa, 'Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Al-Khattab atau Umar yang kita kenal dengan Abu Jahal.' Sebab kedua tokoh itu terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Belakangan setelah Umar memeluk Islam, kata Rumi, ia kerap menangis dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, celakalah aku jika engkau tadi menyebut nama Abu Jahal lebih dulu daripada namaku. Apa jadinya diriku pada saat itu?
niscaya aku akan terus berada dalam kesesatan. Singkat cerita, Umar yang tadi hendak membunuh Nabi Muhammad justru masuk Islam. Jadi kita harus memperhatikan apa yang direncanakan oleh Umar dan apa yang justru Allah wujudkan dari rencana-rencana itu. Dan kita harus membuat hati kita menyadari bahwa segala urusan akan berakhir sebagaimana Allah kehendaki. Begitu juga pada peristiwa dunia yang besar pada saat ini yang sebagaimana sama-sama kita maklumi. Pihak-pihak yang berencana seperti ini, seperti itu. Pihak-pihak lain yang berencana yang lainnya, maka segala urusan akan berakhir sebagaimana yang Allah kehendaki. Masih ada contoh yang lain, ilustrasi yang lain yang diberikan oleh Jalaluddin Rumi. Jadi tema utama dari bab ini mungkin tidak akan sampai saya sampaikan pada pertemuan ini, tapi nggak apa-apa, saya bacakan terjemahannya aja terus. Tema dari pertemuan atau tema dari bab ini sebenarnya adalah Al-Quran itu memiliki makna zahir dan memiliki makna batin. Ilustrasi berikutnya adalah tentang Nabi Ibrahim yang berdoa, "Ya Allah, karena Engkau telah memilihku dan memuliakanku dengan jubah keridhoan-Mu, maka anugerahkanlah keistimewaan ini kepada anak keturunanku juga." Tapi Allah menjawab, "Janjiku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim. La yanalu ahdiz zalimin." Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Ketika Nabi Ibrahim sadar bahwa Allah tidak akan melimpahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang zalim dan angkuh, beliau berusaha bernegosiasi. Beliau berkata, "Ya Allah, untuk orang-orang yang beriman dan tidak berbuat zalim, berilah mereka sebagian dari rezekimu." Allah berfirman, "Rezekiku, kasih sayangku yang di dunia itu aku sediakan bagi seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang akan mendapatkan bagiannya. Semua makhluk akan menerima porsi manfaatnya dari rumah yang disediakan bagi para perantau, bagi para pengembara, yaitu dunia ini. Di rumah para perantau atau di dunia ini, semua makhluk akan mendapatkan jatah dari rezeki yang kusediakan. Tapi jubah keridhoanku tadi, kemuliaan, keistimewaan, itu adalah anugerah yang khusus bagi hamba-hambaku yang terpilih." Lantas di dalam Al-Quran ada firman Allah, "Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, rumah atau Ka'bah, masabah, sebagai tempat berkumpul, wa amna, dan tempat yang aman.
Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Kaum literalis akan berkata bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam ayat tadi itu adalah Ka'bah. Sebab di Ka'bah memang dilarang berburu. Jadi ya itu tempat yang aman. Tidak dibolehkan adanya permusuhan terhadap siapapun. Jika ada orang yang melakukan kejahatan, lantas dia berlindung ke dalam sekitar Ka'bah, maka orang yang mau membalas dendam harus menunggu orang itu keluar, atau bukan dari dalam Ka'bahnya ya dari wilayah Ka'bah, baru dia bisa membalaskan dendamnya. Sebab Allah mengkhususkan rumah itu untuk dirinya. Kata Rumi, tafsiran seperti itu memang benar dan itu tafsiran yang baik. Tapi itu adalah tafsir lahiriah Al-Quran. Tafsir untuk bagian zahir, bagian depan dari Al-Quran. Adapun kaum sufi akan berkata bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah aspek batin dari keberadaan kita. Jadi dalam doa itu Nabi Ibrahim mengajak kita untuk meminta kepada Allah, ya Allah, bebaskanlah diriku, bebaskanlah batin atau hatiku dari godaan dan rencana-rencana duniawi. Bersihkanlah hatiku dari hawa nafsu dan dari pikiran yang sia-sia, agar ketakutan dan kesedihan tidak mampu merasuk ke dalam batinku, agar hatiku dikuasai oleh rasa aman, sehingga hatiku sepenuhnya menjadi pusat dari wahyumu. Dalam ayat yang lain diterangkan bahwa Allah juga telah menjadikan meteor atau bintang-bintang jatuh untuk menjaga langit sebagai timpukan sesuatu yang dilemparkan untuk mencegah setan-setan mendengarkan rahasia para malaikat. Menurut para ahli hakikat, makna dari keterangan tersebut adalah kita harus juga berdoa kepada Allah agar Allah menugaskan penjaga-penjaga yang berasal dari Rahman dan Rahimnya Allah untuk mengawasi rumah batin kita, untuk mengawasi hati, untuk menjadi centeng, menjadi security satpam yang menjaga keamanan di dalam hati kita, untuk mengusir godaan setan dan tipu daya hawa nafsu. Nah, setiap manusia itu akan memulai jalan menuju Allah dari tempatnya masing-masing. Al-Quran adalah brokat. Tuh, ibu-ibu mungkin mengetahui baju yang memiliki dua sisi, bagian dalam sama luarnya mungkin sama-sama bisa ya dipakai gitu ya, bisa ACDC, bisa dipakai bolak-balik.
Sebagian orang menikmati satu sisi, sebagian lainnya menikmati sisi yang lain. Keduanya benar, kata Rumi, sebab Allah menghendaki agar setiap orang memperoleh manfaat darinya. Nah, makom Ibrahim tadi dan tempat sholat, mudah-mudahan kita kembali diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa mengunjungi makom Ibrahim dan sholat di sana, baik dalam haji atau umroh. Itu memang merupakan spot tertentu di Ka'bah, di mana kaum literalis atau para ahli fikih berkata bahwa 2 rakaat harus dilakukan di sana. Itu memang benar dan sangat utama, demi Allah, kata Rumi di dalam bukunya seperti itu. Tapi kita harus bisa menjangkau makna batin dari ayat itu, bahwa makom Ibrahim adalah keadaan batin di mana seorang manusia sudah melemparkan dirinya ke dalam api demi Allah, mencapai tempat melalui kerja dan usaha atas nama Allah, di mana manusia mengorbankan diri mereka karena Allah, dan mereka tidak lagi memberikan tempat bagi diri mereka dalam pandangan diri mereka sendiri. Maksudnya menurunkan egonya. Mereka berhenti gemetar karena diri mereka sendiri, tidak takut karena ada ancaman yang akan merugikan dirinya, karena yang diperhatikannya adalah ancaman pada agama. Nah, melakukan dua rakaat sholat di makom Ibrahim memang luar biasa. Tapi kita juga harus menyadari bahwa Ka'bah yang sejati, kata Jalaluddin Rumi, adalah hati para nabi dan wali. Itulah tempat turunnya wahyu Allah. Ka'bah fisik hanyalah cabang darinya. Jika bukan karena hati, maka apa gunanya Ka'bah? Para nabi dan para wali meninggalkan keinginan mereka sendiri dan mengikuti keinginan Allah. Apapun yang Allah perintahkan, mereka lakukan. Jadi kita diajak oleh Rumi untuk menyerahkan hati kita ke dalam tangan Allah. Itu sebagian dari bab ke-44 dari kitab Fihi Ma Fihi karya Jalaluddin Rumi. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita untuk menyelami makna dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang istimewa, menjadikan kubur dari para tetangga kita di Puri Kartika Banjarsari ini yang sudah mendahului kita berpulang ke rahmatnya, tanpa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah mereka semua, mengampuni kesalahannya, menjadikan kuburan mereka sebagai taman surga. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal amala bima tuhibbu wa tarda. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.